warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa, NPM 1940102031. Parodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi terkait siklus nutrisi dan aliran energi, khususnya di zona epipelagis. Apa itu siklus nutrisi dan aliran energi? Siklus nutrisi adalah perpindahan dan pertukaran materi organik dan anorganik kembali ke produksi materi, dan aliran energi merupakan jalur yang searah dan non-siklik. Lautan dibagi menjadi zona-zona utama di zona pelagis, yaitu epipelagis, mesapelagis, batapelagis, dan jurang pelagis. Tiap zona memiliki banyak karakteristik yang berbeda, tetapi cenderung berpusat pada suhu, oksigen, cahaya yang bervariasi, dan nutrisi yang cenderung hadir di dalamnya. Sebelum kita menjelaskan mengenai detail siklus nutrisi dan aliran energi, ada baiknya untuk memikirkan bagaimana masing-masing karakteristik ini bervariasi. Dari semua samudra, cahaya cenderung paling bervariasi secara linear. Cahaya berada di zona epipelagis, dan cahaya paling sedikit berada di jurang maut. Sedangkan oksigen lapisan pelagis cenderung sedikit lebih kompleks, namun ada sejumlah besar oksigen di zona epipelagis akibat perpindahan udara dan pencampuran oksigen dari gelombang. Adapun organisme fotosintetik yang hidup di sini seperti fitoplankton, namun di zona bawah tidak memiliki organisme fotosintetik karena di sana tidak cukup cahaya. Dan yang terakhir itu temperatur juga memiliki profil yang menarik. Beberapa sirkulasi yang terjadi karena cahaya atau air yang kurang padat dan lebih hangat. Pada istilahnya, ventilasi laut membawa nutrisi baru dari dalam bumi. Seperti yang kita ketahui, akan sangat menantang untuk hidup di jurang yang sangat dalam karena kurangnya cahaya, oksigen, suhu rendah, dan kekurangan nutrisi. Organisme yang hidup di sini harus memiliki adaptasi yang spesifik yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup. Dalam suatu ekosistem lingkungan cenderung mempengaruhi organisme, dan organisme juga mempengaruhi lingkungan. Contohnya, rumput laut yang sering menjadi rumah bagi banyak spesies serta dapat menjadi makanannya. Hutan rumput laut juga mengalami fotosintesis dan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan ikan. Ikan mengambil oksigen tersebut dan menghembuskan karbon dioksida. Dan karbon dioksida itu diambil oleh rumput laut, sehingga hutan rumput laut bisa menjalani lebih banyak fotosintesis, melibatkan siklus nutrisi sebagai organisme. Ini termaksud konsumen, produsen, dan pengurai. Konsumen terbagi menjadi konsumen primer, sekunder, dan tersier. Adapun konsumen kuartener, tetapi tidak terlalu sering karena pengurai menghancurkan produsen dan konsumen yang mati. Adapun contoh rantai makanan di laut stereotip, dimulai dari fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, dan kemudian ikan besar. Nutrisi akan mengalir dari fitoplankton ke zooplankton saat zooplankton memakan fitoplankton yang lebih kecil. Ketika salah satu organisme mati, mereka dipecah oleh pengurai dan nutrisi mengalir kembali ke siklusnya lagi. Pertimbangan penting lainnya dalam ekosistem adalah aliran energi. Di zona epipelagik, energi tersebut berasal dari matahari. Produsen fotosintesis mengambil cahaya dari matahari dan karbon dioksida. Mereka menggunakan proses fotosintesis untuk menghasilkan oksigen dan gula dalam bentuk glukosa. Energi kemudian mengalir menuruni rantai makanan ke konsumen utama, kemudian konsumen sekunder, dan beralih ke konsumen tersier. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.